8 pertanyaan, 1 pertanyaan, beda tanggapan, 3 tanggapan. Ya, saya mah sama aja kayak Bu Ati, saya jawabnya enggak. Astagfirullahaladzim. Izin perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan ibu saya ini ingin melakukan wawancara mengenai supervisi. Saya disukai Saparana dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Terpusat Jakarta dan saya beserta dari kami sama mahasiswa Universitas yang menanyakan terkait supervisi administrasi. Seberapa efektif sistem administrasi di sekolah ini dalam mendukung tugas guru sebagai guru sebagai guru? Berapa efektif? Ya. Saya Maisa Triana. Dalam suatu pendidikan kan memang harus ada tahu tentang penilaian. Bagaimana penilaian itu sampai mana, kapasitas perkembangan anak. Kalau tadi bilang efektif, pasti efektif, tapi kapasitasnya seperti mana dulu. Tapi namanya kita kan masing-masing ada tugas masing-masing guru. Guru itu apa? Berarti kan dari awal perencanaan semuanya harus sampai ini. Karena kan kita nggak bisa ujuk-ujuk untuk menilai anak usia dini dengan hanya ucapan atau apa, tapi kan semua harus ada bukti fisik semuanya. Jadinya kalau untuk mengadakan revisi atau seefektif mungkin ya efektif, tapi dalam formalitas seperti bagaimana lagi apa nanti tentang penilaiannya, terus nanti evaluasinya semua yang sudah kita buat. Kalau saya bilang ya efektif karena buat jadinya kita punya motivasi untuk hanya jangka panjang atau penilaian anak. Saya bilang ada ya untuk tadi pertanyaannya ada tambahan dari Wati. Maksudnya tadi kan seberapa efektif? Kalau efektif penilaian itu setiap 1 semester tuh emang selalu disupervisi dengan kepala sekolah belajar. Baik, kalau saya ya untuk administratif ya, untuk administratif itu karena betul kata Bu Maya, tolong itu suatu lembaga itu adanya administrasi. Guru administrasinya itu ada pertama ada modul ajar, ada asesmen dan lain sebagainya. Banyak itu administrasi. Jadi dari modul ajar itu kita merencanakan kegiatan pembelajaran, media apa yang perlu kita gunakan untuk kegiatan pembelajaran anak. Terus asesmen kita sudah dari kegiatan misalkan hari ini hari Rabu tanggal 17 Juli kita sudah ada modul ajarnya, kita sudah merencanakan kegiatan belajarnya, kita sudah tentukan asesmennya yang harus kita asesmen anak, sudah kita tentukan apa namanya media pembelajarannya. Seperti itu untuk efektif tentunya efektif sekali kalau kita ada administrasi yang bagus gitu. Seperti itu kali ya, lebih kurangnya seperti itu ya. Mungkin kalau dari saya ini mah nggak apa-apa ibu bisa Ya, jawab berbagi bersama sharing aja. ya. Kalau misalnya saya coba bertanya terkait kepala sekolah mensupervisi guru dalam jangka waktu berapa ya, dari satu kelas atau berapa kali atau Biasanya yang kayak saya jelaskan tadi, supervisi itu biasanya per 1 kali bos. Betul. Jadi per 1 semester di akhir. Kalau biasanya itu di bulan Desember. Biasanya nih 1 semester. 2 kali. 2 kali per semester. Oh iya. Kan satu tahun di 2 semester.
Penilaian pembelajaran administrasinya kan, berarti lebih ke Berarti administrasinya dalam bentuk apa juga? Ada dalam bentuk penilaian. semua kali dan Semuanya. Ya, bentuk campur semua, ya campur semua ya. Oke, oke. Kendalanya ya, untuk administrasi administratif kendalanya untuk mencakup semuanya ya. Kayaknya untuk saya pribadi ya, itu untuk asesmen anak, karena setiap anak berbeda-beda di apalagi berbeda. Jadi walaupun kita sudah merencanakan, oh iya saya hari ini mau asesmen ini, tapi kadang di kadang ada kendala itu, ada aja kendalanya gitu, seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau untuk modul ajar atau apapun itu kita memang setiap minggu sekali kita sudah berkolaborasi antara guru, pembelajarannya sudah kita rancang, namanya modul ajar, sudah insya Allah sudah tidak ada kendala. Nah untuk kendala yaitu mungkin asesmen untuk saya pribadi ya, kadang waktu kita juga tidak kendala waktu juga, kadang kita mempersiapkan kegiatan pembelajaran untuk esok hari gitu kan, medianya kan, media itu kan harus kita persiapkan dari hari ini untuk kegiatan besok. Nah kadang kita waktunya itu yang, karena asesmen itu kita mengingatnya walaupun dulu betul ada catatan kecil, tapi kadang kita waktunya berbagi, waktunya ketika baru bikin PD pembelajaran waktunya sudah habis begitu ya. Mungkin kalau saya pribadi ya. tambahan dikit kali ya, jadi katanya kendala semua ya, mungkinnya salah satu saya, namanya administrasi ini sekarang memang jadi kendala guru, terlalu banyak pasti aturan, perubahan sistem itu semuanya pasti tahu. Tapi tadi kan kakak bilang kendalanya pasti banyak kendala, tidak yang di lapangan. Umpama ini seperti kurikulum berubah terus kan, kita harus update lagi. Sementara guru-guru itu kan bukannya hanya cuma sebentar, setahun 2 tahun buat adaptasi itu semuanya, perlu waktu panjang. Nah makanya tadi kakak bilang ada kendala, pastilah pasti punya kendala kita gitu. Jadinya nggak yang bilang lancar atau tidak. Namanya administrasi, penilaian, apalagi semua, makanya kita sering bilang atau guru-guru lain minta teriakan tuh, please administrasi atau penilaian apapun bentuknya, kita minta guru nih sebagai guru coba diperingkas atau diringkas lah, lebih enak, lebih nyaman. Tapi kan ternyata kenyataannya berubah, kita harus adaptasi, harus ikuti, ya itu kendalanya pasti. Mungkin semua ya, kalau akan nanya sama guru-guru kali mungkin itu kendalanya. Kalau saya itu paling kendala itu, anak perubahan terus. Emang kita kan namanya zaman mengikuti ya, tapi bagaimana kita lagi buat nerapin gitu. Kalau tadi kakak bilang ada kendala nggak Bu? Pasti ada. Ya, nggak ada. Tiap perubahan itu pasti kendalanya gitu. Kendalanya kita ada pasti. Oke? Berarti nama nggak? Kan itu Udah, ada. cukup. Kan kesini kan kepala sekolah mendadak seperti kepada para guru dan staff. Itu kan kepala sekolah yang mendadak supervisi dari guru kita sendiri, apakah punya kendala? Sebenarnya tuh baiknya kalau supervisi itu seperti ini ya, supervisi pendidikan. Jadi dari guru apa ya, mengatakan pendapat yang baik itu sebenarnya dari supervisi pendidikan guru. Kalau bagi saya, kepala sekolah melakukan supervisi itu sebetulnya tuh kepala sekolah tuh ingin memperbaiki ya untuk kita. Jadi dalam supervisi itu kepala sekolah itu melihat karakter guru itu dalam mengajar itu seperti apa, apakah sesuai dengan media yang disediakan, kadang kan begitu tuh. Terus asesmennya juga dilihat. Nah nanti Pak kepala sekolah akan mensupervisi, menilai ada kelebihannya, ada kekurangannya, nanti diperjelaskan lagi di catatan supervisinya. Jadi sebagai guru pun saya legowo. Pokoknya kekurangan saya itu apa yang disarankan oleh kepala sekolah itu. Jadi saya sebagai guru ya motivasinya ya
saya harus legowo, saya harus menerima kekurangan saya. Berarti saya itu harus bagaimana caranya saya bisa meningkatkan kualitas saya mengajar. Jadi saya juga ikut mencarikan zaman sekarang itu zaman canggih ya. Kita mencari pembelajaran kegiatan itu inovatifnya dari HP itu melalui Byte Eye atau melalui Google ya sekarang itu. Jadinya sekarang itu sebetulnya zaman sekarang itu untuk mencari kita ingin lebih meningkat kualitas itu sebetulnya banyak. Jadi asalkan kita itu tidak ketinggalan di zaman sekarang itu tidak boleh ketinggalan informasi gitu aja. Lumayan. Tadi itu ya apa masukan revisi Bagaimana masukan untuk kepala sekolah. Iya, Gimana? Masukan kita untuk kepala sekolah, Iya. supervisi itu harus